Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Senin buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, khususnya untuk pecinta tim nasional Indonesia. Selamat datang di channel Bung Harapa, dan kita akan kembali mengupdate, mengulas, menganalisa juga soal sepak bola kesayangan kita, baik timnas, baik kompetisi yang mungkin akan dihadapi oleh tim nasional U23 pasukan Gerard Vandenberg, maupun juga gosip-gosip transfer. Nah, kita akan awali perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita kali ini dari bursa transfer ya. Banyak yang minta juga gue untuk ngulas topik yang satu ini, yaitu Jens Raven. Jens Raven, pemain yang juga membela tim nasional di kelas usia, saat ini tergabung bersama skuad tim nasional U23, resmi bergabung dengan Bali United. Dan tentunya kabar kepindahan pemain berusia 19 tahun ini mengundang banyak diskusi ya, karena bukan dia aja pertama pemain diaspora yang merapat ke Indonesia. Jadi sudah ada Jordi Amat yang bergabung dengan Macan Kemayoran atau Persija. Kemudian juga tentunya ada Rafael Struijk yang sudah gua angkat mungkin seminggu lalu informasinya bahwa yang bersangkutan akan bergabung dengan Dewa United. Dan saat ini ada Jens Raven. Dan kalau kita sedikit lebarkan pun, beberapa pemain diaspora ini juga sudah semakin mendekat ke daerah Asia Tenggara atau Indonesia. Ada Sean Patinama yang sudah resmi bergabung dengan Buriram, juara Thai League. Dan tentunya ada Sandy Walsh yang hijrah ke Yokohama Marinos setelah membela Mechelen di kasta tertinggi sepak bola Liga Belgia atau biasa disebut Pro Liga. Nah, tentunya ini disambut beragam oleh netizen, oleh supporter. Ada yang senang, tapi kayaknya ya menurut gua banyakan yang mungkin miris ya. Kalau kita melihat, dengan segala hormat ya kepada para pemain tersebut, mereka punya hak asasi mereka untuk memilih klub di mana mereka bermain, apapun motivasinya. Tapi dari segi kita sebagai pecinta timnas yang merasa terbantu dengan kehadiran para pemain diaspora yang membuat kita dalam hampir mungkin menuju 2 tahun ya, kita benar-benar bangga dengan prestasi tim nasional senior kita yang kita harus akui ditopang oleh para pemain diaspora. Tapi lambat laun kelihatannya semakin memudar. Dan ini bukan hanya gua yang berbicara ya, gua nggak usah sebut nama. Ada salah satu mantan petinggi PSSI yang saat ini bergabung di salah satu partai politik pun, suka membantu di Menpora, gua nggak usah sebut nama. Dia membuat satu puisi ya soal memudarnya cahaya dari para pemain diaspora kita. Ya, walaupun kita tetap mendukung mereka, tetap menyemangati mereka, dan tetap berharap yang terbaik dari mereka untuk Garuda, tapi ya fakta itu tidak bisa terbantahkan. Jadi ada penurunan kualitas yang kita lihat dari para pemain diaspora kita. Walaupun juga ada beberapa para pemain kita yang tetap perform di klubnya masing-masing. Misalnya Jay Itses, ini yang paling sering kita sebut. Walaupun saat ini belum tahu mau kemana, apakah stay di Venezia atau akan berpindah ke klub Serie A lainnya, karena banyak isu-isu mengatakan Jaitzes akan ke Udinese lah, akan ke Bolonya yang juga akan main di kompetisi Eropa musim depan. Bahkan sempat ada yang nanya, benar gak bang ke Aston Villa gitu segala macam. Anyway, paling enggak kita bisa lihat kualitas Jaitzes tuh tetap terjaga. Kemudian ada Calvin Verdong, dan juga ada Eleanor Renders yang menjadi kapten di PEC Zwolle. Dan ini sempat gue ulas juga di akhir musim, dia begitu cemerlang, main 5 atau 6 kali pertandingan berturut-turut, mencetak gol, mencetak clean sheet, dan membuat PEC Zwolle ya stabil lah di papan tengah. Jadi nggak semua juga pemain ini redup ya. Mungkin satu lagi yang redup itu adalah Nathan Choaon yang sampai saat ini jujur gue belum dapat informasi yang valid apakah dia tetap stay di Swansea atau seperti apa. Justin Abner sendiri sedang mencari klub. Cuman dari yang gue tahu, dari agen yang bersangkutan ini cukup picky. Jadi kemungkinan akan bertahan tetap di Eropa. Dan gue rasa sebagian besar dari kita, gue sendiri juga berharap yang bersangkutan main di Eropa. Even kalaupun main di League One di Liga Inggris pun, ini kasta ketiga ya sepak bola profesional Liga Inggris, nggak masalah juga kalau menurut gue. Bahkan di Eredivisie sekalipun, klub kecil misalnya NAC Breda atau mungkin let's say Excelsior atau Walwich sekalipun atau apapun itu, menurut gue sih nggak masalah. Karena bagaimanapun juga
liga di Belanda atau di Eropa pada umumnya pasti memberikan sesuatu yang lebih valuable dibandingkan kalau main di Liga 1 ya. Yang kita harus akui baik itu dari segi pemahaman taktik, lalu kemudian dari mentality, dari asupan, dari disiplin dan lain-lain. Ini pasti lebih baik ya. Tapi sekali lagi itu adalah hak asasi setiap pemain untuk memilih klubnya masing-masing, itu hanya penilaian gua aja. Nah, kalau soal menilai juga ada yang patut kita nilai, yaitu soal Piala Presiden yang baru saja berlangsung. Dan gua rasa nggak perlu siapapun, mungkin anak yang baru lulus TK 0 kecil juga kayaknya bisa menilai ya seperti apa pergelaran Piala Presiden kali ini. Mungkin kalau menurut gua ini adalah kompetisi sepak bola paling buruk sepanjang sejarah manusia, mungkin ya, karena sejelek-jeleknya Kopaji Samsu, sejelek-jeleknya katakanlah Piala Bang Yos, kayaknya tetap ada unsur menariknya gitu, minimal nggak ada minusnya lah gitu, kalaupun dibilang sederhana. Tapi ini kita lihat dari mulai pembukaan yang salah lirik, kemudian juga permainan kasar para pemain, kemudian juga lampu mati, kemudian banjir. Ini luar biasa. Jadi belum pernah gue melihat kompetisi dengan berbagai nilai minus sebanyak ini. Tapi kita mesti objektif juga. Salah satu penilaian yang positif di Piala Presiden kali ini yaitu diundangnya para musisi yang sudah senior. Tadinya gue berpikir harusnya yang muda-muda aja, biar lebih energik, biar lebih kekinian, up to date. Tapi setelah gue pikir-pikir nggak apa-apa juga. Ini untuk memberikan kesempatan buat para musisi yang mungkin sudah jarang dipanggil, jarang diingat untuk tampil kembali dan bernostalgia bersama-sama. Nah, last but not least, setelah tadi kita bahas soal Piala Presiden, kemudian juga soal transfer Jens Raven atau pemain naturalisasi, kali ini kita akan bahas ya report abroad ya, tapi satu pemain aja, karena kita tahu saat ini liga yang bergulir masih hanya dua ya, antara Jepang atau J-League dan juga MLS, di mana kemarin ada penampilan dari ya Martin Paes yang membela FC Dallas. Tentunya sayang sekali, tapi beritanya kurang mengenakan karena kemarin dia atau timnya harus mengakui ketangguhan dari Los Angeles FC. Jadi ini beda dengan Los Angeles Galaxy, kalah 2-0 dan penampilan Martin Paes biasa-biasa aja. Dan kalau kita sedikit tarik lebih jauh di 5 pertandingan terakhir, jelas ini juga ada tren penurunan. Jadi ini banyak berita yang kelihatannya agak miring ya setelah para pemain naturalisasi tadi yang katakanlah mulai meredup. Sekarang penampilan Martin Paes juga agak sedikit turun, di mana dalam 5 laga terakhir Dallas FC itu kalah 4 kali. Dan kebobolan total itu 13 kali, jadi cukup banyak. Dan permainannya pun ada beberapa kali menurut gua kurang impresif. Tapi tentu kita bukannya ingin memojokkan atau menjelekan, kita hanya membeberkan fakta. Dan kita berharap Martin Paes tetap semangat, tetap juga meningkatkan kemampuannya, walaupun tentunya ada persaingan yang kita tidak bisa hindari. Ada Emil Laudero yang tentunya siap mengambil posisi dari Mas Paes kalau memang dia tidak bisa meningkatkan permainannya. Karena sudah dekat, nggak lama lagi, 2 bulan lagi kita akan menjalani partai internasional menghadapi Kuwait dan Lebanon. Konon katanya di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan untuk kemudian menjalani partai yang sangat penting tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, bicara juga soal round 4, tentunya sudah semakin dekat waktunya, nggak kerasa teman-teman. 3 kali 24 berapa itu, kali aja sendiri pokoknya ya, 3 hari lagi kita akan lihat, kita akan menjalani drawing round 4 untuk menentukan siapa lawan kita, siapa atau di mana tempat kita nanti akan berlaga di round 4 nanti. Tentunya channel Bung Harpa, gue ingatkan sekali lagi, tidak bosan-bosan akan hadir langsung ke Kuala Lumpur ke AFC House. Nah, buat kalian yang ingin menonton langsung, melihat langsung suasana sebelum round drawing, dan juga nanti langsung kita melihat hasilnya seperti apa, dan kita langsung todong Patrick Kluivert, mungkin juga Pak Ketum, mungkin juga nanti pelatih-pelatih dari 2 calon lawan kita di grup. Nah, pantengin terus di channel Bung Harpa, dan nanti gua akan live di 2 platform sekaligus ya, di YouTube dan juga di TikTok. Jadi, nah sekarang nih follow TikToknya Bung Harpa 1. Sekali lagi Bung Harpa 1, angka 1. Nah, nanti dari situ gue juga akan live. Kita akan lebih seru-seru, jadi mau terserah mau yang di versi YouTube live reactionnya, mau versi TikTok terserah. Nanti kita akan seru-seruan, reportase, laporan langsung akurat untuk kalian semua sahabat-sahabat channel Bung Harpa. So, teman-teman semua, terima kasih
Buat kalian yang sudah menyimak video gua, mungkin menemani juga hari pertama kerja setelah menemani anak-anak libur sekolah, karena ini adalah hari pertama juga para bocil masuk sekolah. Semoga terhibur, semoga informatif. Kalau kalian ada punya saran, punya masukan, punya komen, silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu dan adios. Bye.